Duduk-duduk. Yo, baru udah kembali lagi di channel saya Mamang Adom dan Crow Sinopsis. Kita akan membahas sebuah film sedih, terharu, malah ini adalah kisah kerasnya kehidupan. Terkadang hidup memaksa seseorang mengambil keputusan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, ini adalah film Pangku yang mengisahkan perjuangan seorang wanita yang harus menghadapi kerasnya kenyataan pahitnya hidup. Di tengah berbagai cobaan yang datang silih berganti, ia berusaha bertahan demi orang-orang yang paling ia sayangi. Namun, setiap pilihan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Lalu, bagaimana perjalanan hidupnya? Apakah semua pengorbanannya akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru membawa luka yang lebih dalam? Mari kita simak alur filmnya. Let's go! Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Sartika, kita sebut saja Tika, yang harus menerima kenyataan pahit setelah diusir dari rumahnya karena hamil di luar nikah. Suatu hari ia mendapatkan tumpangan dari sebuah mobil truk yang melintas di kawasan Jalan Pantura. Ia berharap perjalanan itu dapat membawa menuju tempat baru untuk memulai hidupnya kembali dengan harapan yang lebih baik. Namun harapan Sartika tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan, mobil truk yang ia tumpangi berhenti karena bannya bocor. Truk sopir terpaksa menurunkannya di pinggir jalan karena tidak bisa memberikan bantuan lebih jauh. Ia merasakan kehadiran Sartika yang sedang hamil besar akan menyulitkan perjalanan berikutnya. Dengan langkah pelan dan tubuh yang lelah, Tika akhirnya berjalan seorang diri. Setelah berjalan cukup jauh, Sartika menemukan sebuah kawasan penduduk di pinggir jalan. Ia sempat melewati sebuah tempat hiburan dangdut yang dipenuhi oleh para lelaki yang sedang berkumpul dan menikmati suasana malam. Pemandangan itu membuatnya merasa canggung dan tidak nyaman. Ia kemudian terus berjalan hingga menemukan sebuah warung kecil. Karena tubuhnya yang sangat lelah, Sartika memutuskan untuk duduk dan beristirahat di warung tersebut. Minum apa? Teh aja, Bu. Pemilik warung itu adalah seorang perempuan tua bernama Ibu Maya. Meskipun usianya sudah lanjut, Ibu Maya tetap menjaga warungnya hingga malam hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Malam semakin larut dan tanpa disadari, Sartika tertidur di bangku warung karena kekalahan. Dalam keadaan bingung dan penuh harap, Tika memohon kepada Ibu Maya agar diizinkan bekerja di warung tersebut. Ia mengaku sebagai pendatang baru dan tidak ingin memiliki tempat tinggal dan bersedia melakukan pekerjaan apa saja demi bertahan hidup di tempat ini. Berapa bulan tuh? Apanya? Awalnya Ibu Maya memperhatikan kondisi perut Tika yang tampak sangat besar dan menyadari bahwa ia sedang hamil tua. Ia berpikir Sartika tidak mungkin langsung bekerja dalam kondisi seperti ini. Namun rasa iba muncul di hatinya sehingga ia memutuskan untuk menolong Tika dengan memberikan tempat tinggal sementara di rumahnya. Ibu Maya beranggapan setelah Sartika melahirkan dan pulih, barulah ia bisa membantu pekerjaan di warung. Sesampainya di rumah, Ibu Maya meminta suaminya untuk mengalah dan mempersilahkan Sartika tidur di tempat yang lebih nyaman. Pak, kamu tidur aja. Bu. Sartika merasa sangat bersyukur atas kebaikan tersebut dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Sebagai bentuk balas budi, Sartika mulai membantu pekerjaan rumah tangga milik Ibu Maya seperti membersihkan rumah dan membantu menyiapkan berbagai kebutuhan sehari-hari. Di suatu malam tanpa diduga, Sartika merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Dengan bantuan seorang dukun beranak ataupun disebut
Paraji yang dipanggil secara mendadak. Ia menjalani proses persalinan yang menegangkan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Sartika berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Namun masalah baru muncul ketika air susu Tika tidak keluar. Melihat kondisi tersebut, Ibu Maya kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membuatkan ramuan air beras sebagai pengganti sementara. Beruntung bayi Sartika mau meminum ramuan itu sehingga tidak kelaparan lagi. Beberapa bulan kemudian, Tika masih tinggal di rumah Ibu Maya dan mencoba membantu mencari penghasilan dengan bekerja di ladang sambil membawa bayinya setiap hari. Namun penghasilan dari bekerja di ladang sangat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan bayinya yang semakin meningkat. Ya. Terdesak oleh keadaan ekonomi, Sartika akhirnya mengambil keputusan berat untuk kembali mendatangi warung milik Ibu Maya. Ia menyatakan kesediaannya untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Ibu Maya kemudian merias wajah Sartika dan memberinya pakaian yang lebih menarik agar sesuai dengan suasana warung. Tugas Sartika adalah melayani pelanggannya, membuatkan minuman seperti kopi untuk para sopir truk yang singgah beristirahat, serta menemani mereka duduk sambil memberikan pijatan ringan. Dari sinilah kisah dalam Pangku benar-benar dimulai. Dengan memperhatikan kualitas dan aman, peningkatan pengiriman tenaga kerja ini demi terbuka cara kesempatan. Beberapa tahun kemudian, kini Tika sudah semakin lihai menjadi seorang perempuan Pangku. Ia tidak lagi merasa canggung berada di dekat laki-laki yang datang ke rumah. Meski begitu, di dalam hatinya ia sering merasakan bersalah jika suatu saat nanti anaknya melihat dirinya bekerja seperti ini. Namun tidak sadar tidak ada pilihan lain baginya selain tetap bekerja demi menyambung hidup. Ntar benak rokok dong. Ya. Min nggak? Kemudian dipekernakan dengan seorang pengangkut ikan bernama Hadi. Setiap hari Hadi mengantar dan menjemput ikan melewati jalur pantura yang panjang. Suatu hari ia merasa sangat lelah saat melintas di kawasan tersebut sehingga memilih menepi bersama temannya yang bernama Asep di sebuah warung. Tanpa mereka sadari, warung yang disinggahi adalah warung Ibu Maya. Saat itu Tika langsung melayani mereka berdua seperti biasa. Hadi terlihat menjaga jarak karena ia bukan laki-laki yang suka melakukan hal seperti itu. Tika tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Ia memijat tamunya sambil memberikan pujian-pujian agar mereka merasa nyaman. Tika juga sering meminta rokok kepada para tamunya. Biasanya ia mengambil satu bungkus dan nanti tamunya yang akan membayar. Namun pada saat itu Bayu anaknya tiba-tiba datang ke warung. Hal itu membuat Tika panik karena ia tidak ingin anaknya melihat dirinya sedang bekerja melayani laki-laki lain di tempat tersebut. Saat itu Bayu meminta Tika untuk menemani tidurnya. Melihat kejadian tersebut, Adi merasa miris melihat kehidupan Tika yang harus bekerja melayani banyak laki-laki demi anaknya. Dari jendela Hadi melihat Tika sedang mengurus anaknya dengan penuh perhatian. Ia mulai melihat Tika sebagai perempuan Pangku yang berbeda dari yang lain. Setelah itu Hadi membawa beberapa ikan untuk diberikan kepada Tika dan anaknya si Bayu. Ibu. Keesokan harinya Tika menggoreng ikan pemberian tersebut dan memakannya bersama Bayu. Mereka terlihat bahagia karena jarang sekali bisa menikmati lauk ikan. Pada saat itu Ibu Maya memberikan sejumlah uang kepada Tika yang ternyata berasal dari Hadi untuk jajan Bayu. Katanya Tika pun menerima uang tersebut dengan perasaan campur aduk. Ibu Maya merasa bahwa Hadi memiliki perasaan terhadap Tika dan menurutnya Hadi orang baik sehingga tidak perlu terlalu menjaga jarak dengannya. Tadi beliin rokok, Bu. Dibayar juga. Ayo makan, Pak.
Pada malam harinya setelah makan mie bersama anaknya, Tika kembali bekerja membuka jasa pangku seperti biasa. Setelah selesai bekerja, ia kembali menemani Bayu tidur. Saat itu Bayu berkata bahwa ia tidak suka melihat ibunya dipangku oleh orang lain. Ibu kok cari uangnya sampai malam terus? Kalau ibu nggak cari uang, kalau mau beli jajan. Aku suka lihat ibu di pangku-pangku. Mendengar perkataan tersebut, Tika menjadi sangat kepikiran dan merasa sedih. Ia sadar bahwa pekerjaannya mungkin membuat anaknya tidak nyaman. Di keesokan harinya, Hadi kembali datang ke warung bukan sekedar untuk minum kopi, tetapi ingin bertemu dengan Tika lagi. Ia datang sejak siang hingga malam. Saat itu Hadi juga membawa seorang pemuda bernama Gilang yang biasanya membantu mengangkut ikan di pasar. Namun Gilang sering dimarahi oleh bosnya karena pekerjaannya yang tidak becus. Hadi kemudian membawa Gilang ke warung dan menyuruhnya menjadi juru parkir untuk membantu mengamankan truk. Hadi kemudian meminta izin kepada Ibu Maya agar Gilang diizinkan tinggal di sebuah gubuk kecil yang berada di sebelah warung. Saat itu ketika Bayu sedang mandi, ia bertanya kepada Tika apakah Om Hadi membawa ikan lagi untuknya. Ternyata benar, Hadi kembali memberikan beberapa ikan kepada Bayu. Tika semakin merasa bahwa laki-laki tersebut memang memiliki niat baik terhadap dirinya dan anaknya. Mau sekalian dimasakin nggak? Keesokan harinya Tika mengantarkan Bayu ke sekolah. Karena hari itu Bayu akan mendaftar masuk sekolah dasar. Namun ternyata Bayu tidak bisa mendaftar karena tidak memiliki nama ayah yang tercantum secara resmi. Menurut aturan, anak yang lahir di luar nikah dan tidak diketahui ayahnya tidak dapat langsung didaftarkan ke sekolah. Hal tersebut membuat Tika sangat sedih karena ia merasa gagal memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Ada kelengkapan formulir yang harus diisi. Namanya? Saya Tika. Tika. Nama bapaknya Bu siapa? Nama bapak itu penting. Hari demi hari berlalu, Bayu mulai dekat dengan Iqbal yang tinggal di sekitar warung milik Ibu Maya. Mereka sering bermain bersama di halaman sekitar warung. Iqbal bahkan mengajari Bayu membuat layang-layang sederhana dari bahan seadanya. Hal itu dilakukan karena Bayu tidak ingin terus-menerus meminta uang kepada ibunya hanya untuk membeli layangan tersebut. Persahabatan mereka membuat hari-hari Bayu terasa lebih menyenangkan di tengah kehidupan yang serba terbatas. Asep kini semakin sering datang ke warung ibu milik Maya. Setiap kali datang, Hadi biasanya lebih banyak berbincang terhadap Tika, sementara Asep datang hanya untuk melampiaskan nafsunya dengan perempuan pangku lain yang ada di sana. Ibu Maya pun menyediakan kamar khusus untuk para tamu seperti Asep. Sementara itu, hubungan antara Hadi dan Tika perlahan menjadi semakin dekat. Mereka mulai sering mengenal lebih jauh dan Hadi ingin mengajak Tika untuk pergi jalan-jalan jika ada waktu luang. Waktu aku datang, aku bapaknya. Keesokan harinya mereka pergi jalan-jalan ke pinggir laut. Hadi mengajak Tika dan Bayu untuk menikmati suasana pinggir laut. Setelah itu Hadi juga memberikan mereka seporsi mie ayam. Bayu bahkan diberikan mainan baru oleh Hadi. Sepanjang hari itu mereka terlihat sangat senang dan menikmati kebersamaan. Salah ibu. Mas. Setelah sehari bermainan dan menikmati waktu bersama, Hadi mengantarkan Tika kembali ke rumah Ibu Maya. Hubungan mereka pun semakin dekat dari hari ke harinya, hingga pada akhirnya Tika mulai percaya sepenuhnya kepada Hadi. Dan pada suatu malam mereka pergi bersama ke sebuah tempat hiburan malam untuk bersenang-senang. Itu adalah pusreng pertama untuk mereka berdua. Setelah dari tempat hiburan, mereka pun kembali makan mie ayam karena merasa lelah telah bertarung. Hadi memperhatikan bahwa Tika sangat menyukai mie ayam. Ia kemudian menyarankan agar Tika mencoba berjualan mie ayam daripada harus bekerja sebagai perempuan pangku. Hadi tidak ingin Tika terus berdekatan dengan laki-laki lain selain dia. Dikasih micin jadi segar lagi. Ya tapi masa enakan buatan bapakku. Gede.
Pada saat itu Hadi mulai menunjukkan keseriusannya. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin punya anak. Dia bertanya apakah Tika ingin menjadi istrinya. Tika melihat kesungguhan Hadi dan ia merasa bahwa laki-laki tersebut memang orang yang baik dan juga serius dalam hubungan. Dan Tika akhirnya bersedia menikah dengan Hadi. Kamu mau punya suami? Setelah bertahun-tahun menumpang hidup di rumah Ibu Maya, akhirnya Tika pun berpamitan untuk memulai hidup yang baru. Ia meninggalkan warung yang selama ini menjadi tempat bertahan hidup. Mereka kemudian tinggal di sebuah rumah kecil yang cukup sederhana, namun cukup untuk mereka bertiga. Rumah itu milik Hadi, namun sudah lama tidak dihuni dan sekarang dirubah menjadi tempat tinggal mereka. Anaknya lebih bagus dari punya bapak ya. Hal pertama yang dilakukan oleh Hadi adalah mendatangi seseorang yang bisa membuat dokumen palsu. Ia berniat ingin membuat sebuah kartu keluarga palsu yang menyatakan bahwa Bayu adalah anaknya secara resmi. Hal itu dilakukan karena Hadi ingin agar anak itu bisa daftar sekolah. Sejak saat itu, Bayu mulai merasakan kehadiran sosok kayak ayah yang mana selama ini tidak pernah ia miliki. Ia merasa senang karena akhirnya memiliki seseorang yang bisa dipanggil dengan bapak. Bersama dengan Hadi, mereka juga membuat sebuah gerobak sederhana untuk memulai usaha mie ayam tersebut. Makasih ya. Dan Sementara itu, warung milik Ibu Maya yang mulai terasa sepi. Hal itu karena Tika tidak lagi bekerja di sana. Meski begitu, Ibu Maya tetap membuka warungnya seperti biasa. Kehidupan Bayu semakin terasa bahagia sejak kehadiran Hadi dalam hidup mereka. Seperti yang kita tahu, alasan Hadi membuat dokumen palsu agar dia bisa daftar sekolah dan usaha tersebut berhasil sehingga Bayu bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Melihat anaknya mengenakan seragam sekolah membuat Tika merasa sangat terharu. Selama beberapa bulan, kehidupan mereka berjalan dengan baik, layaknya sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mereka pun saling menyayangi satu sama lain. Namun suatu hari Hadi harus pergi bekerja mengirimkan ikan ke luar kota. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada Tika dan Bayu. Wajahnya terlihat berat meninggalkan mereka, tetapi ia tetap harus menjalankan pekerjaannya demi mencari nafkah. Beberapa hari kemudian Tika tak kunjung pulang ke rumah. Setiap hari Tika menunggu kepulangannya, namun suami itu tak kunjung datang. Rasa cemas mulai muncul di dalam hati Tika karena waktu terus berlalu tanpa kabar dari Hadi. Karena khawatir, Tika akhirnya kembali mengunjungi rumah Ibu Maya. Dia bercerita jika suaminya sudah lama tidak pulang. Saat itu Ibu Maya memijat tubuh Tika karena ia terlihat tidak enak badan. Ibu Maya mencoba menenangkan Tika. Ia mengatakan agar tidak terlalu khawatir. Sementara itu, Bayu terlihat sedang membuat layang-layang bersama Iqbal. Iqbal bertanya mengapa Bayu membuat layangan sendiri, padahal dia bisa meminta uang kepada ayah barunya untuk membeli layangan. Emangnya ada anjing yang dibeli teman di sekolah. Bayu kemudian menjelaskan bahwa bapak sudah lama pergi bekerja sehingga dia harus membuat layangan sendiri. Belakangan ini bahkan Bayu sempat menjual layangan buatannya kepada teman-teman di sekolah. Dengan begitu dia pun dapat uang. Melihat layang-layangan buatan Bayu bisa terjual, mereka pun memiliki sebuah ide untuk membuat lebih banyak layangan agar bisa dijual dan mereka dapatkan uang. Dari hasil penjualan tersebut, Bayu pun bisa membeli sebungkus makanan. Ia memberikan itu untuk ibunya. Saat itu Tika sedang tidur hingga siang hari karena merasa tidak enak badan. Kemungkinan saat itu ia sedang hamil muda, hamil anaknya Hadi. Bayu lalu menyuruh ibunya untuk makan terlebih dahulu. Saat itu Tika melihat anaknya membawa beberapa uang dari hasil jual layangan dan uang itu pun ditabung oleh Bayu. Ketika Bayu memberitahu ibunya bahwa Iqbal mengatakan kepadanya jika bapaknya selama ini tidak pergi jauh, dia bekerja di pasar ikan Eretan. Mendengar hal itu, Tika segera mendatangi Iqbal dan memintanya untuk mengantarkan dirinya ke pasar ikan.
Menurut Iqbal, Hadi bekerja di pasar ikan dengan seorang bos bernama Gondrong. Tidak lama kemudian Tika segera pergi ke sana untuk membuktikan kebenaran tersebut. Sesampainya di TPI Eretan Kulon, Tika akhirnya bertemu dengan Pak Gondrong yang merupakan bos Hadi. Di tempat itu, Tika justru mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Dia baru mengetahui bahwa ternyata Hadi itu memiliki seseorang istri. Selama ini istrinya adalah TKW. Dia bekerja di Arab Saudi dan beberapa hari yang lalu istrinya telah pulang ke Indonesia sehingga Hadi tak bisa kembali kepada Tika. Mendengar kenyataan itu, Tika merasa sangat terpukul dan seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dia pun kembali ke rumah Ibu Maya dan menceritakan semua yang terjadi. Selama ini, Ibu Maya sudah menganggap Tika seperti anaknya sendiri. Karena itulah, Ibu Maya tetap menerima Tika dengan sepenuh hati dan apa adanya. Dia memahami betapa beratnya perasaan Tika yang selama ini mempercayai Hadi sepenuhnya. Namun, akhirnya dia harus menerima kenyataan pahit ini bahwa laki-laki yang ia nikahi ternyata telah berbohong sejak awal. Di beberapa hari kemudian datanglah seorang perempuan bernama Anissa. Ternyata perempuan itu adalah istri pertama Hadi. Selama bertahun-tahun Anissa bekerja di Arab dan selama mengirim uang kepada Hadi, ia pikir uang tersebut akan digunakan untuk bangun rumah yang bagus. Namun ketika melihat kondisi rumah, dia merasa sangat kecewa karena rumahnya sangat jelek. Capek loh saya kerja bertahun-tahun. Saat itu Anissa pun mengusir Tika dari rumah tersebut karena itu adalah rumahnya. Tanpa pakai lama, Tika segera mengemasi barang-barangnya. Dia merasa malu kepada istri pertama Hadi. Setelah selesai merapikan barang-barangnya, ia melihat Hadi sedang berdiri di halaman rumah. Hadi hanya terdiam. Dia tak berani mengucapkan kata apapun, bahkan permintaan maaf pun tak sedikit pun ia sampaikan kepada Tika. Bayu yang melihat Hadi langsung berlari ke arahnya karena ia merasa rindu kepada sosok bapaknya. Namun Anissa minta Tika untuk pergi dan bawa semua rongsokannya, termasuk gerobak mie ayam itu. Alasan Hadi menikahi Tika karena ia ingin punya anak. Sementara Nisa adalah perempuan mandul, namun Hadi tak berani membela Tika. Pada akhirnya Tika kembali ke rumah Ibu Maya dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Ia sempat kembali bekerja sebagai perempuan pangku, tetapi suami Ibu Maya merasa kasihan melihat Tika yang sedang hamil. Ia kemudian memperbaiki gerobak mie ayam milik Tika agar bisa dipakai untuk berjualan. Sejak saat itu Tika berhenti bekerja di warung dan fokus berjualan mie ayam demi menghidupi anaknya. Belasan tahun kemudian Bayu telah tumbuh besar, begitupun Sekar adiknya. Dia anak dari Hadi. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan berjualan mie ayam. Gerobak yang dulu tampak baru kini terlihat tua karena termakan waktu. Meski begitu, dari gerobak itulah mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hari itu ketika ulang tahun, Bayu memberikan surat ucapan terima kasih untuk ibunya. Saat sedang berkeliling, Bayu melihat warung milik Ibu Maya yang sudah rata dengan tanah karena lahannya digunakan oleh perusahaan industri. Ia juga mengetahui jika Ibu Maya dan suaminya sudah meninggal. Bayu yakin mereka pasti bangga melihat Tika yang kini sudah menjadi sosok ibu yang kuat. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya meskipun dalam kondisi terburuk mereka. Dan film pun tamat. Hari ini ibu nggak usah jualan dulu. Bayu mungkin belum bisa kasih ibu apa-apa sih. Ibu sudah memilih bekerja buat kami. Jangan lupa nanti Bayu pulang. Selamat ulang tahun ibu.